lihat kiri kanan, menganalisis, diskusi sama teman-teman, memang di masa Pak Jokowi lah kehancuran institusi itu betul-betul terasa gitu. Pak, menurut Pak Sudirman ya, kenapa koruptor terus bertambah jumlahnya? Kita punya KPK, kita punya kejaksaan yang makin galak. Apakah kita udah kekurangan orang-orang baik, Pak? Karena sistem bernegara kita memberi kesempatan mereka hidup. Mari kita tanya seluruh aparat penegak hukum ya. Apakah kepolisian berfungsi baik-baik saja ketika sampai pada level korupsi itu kan selalu melibatkan satu uang, dua kekuasaan. Nggak ada orang nggak berkuasa korupsi itu nggak ada. Kayak gitu kan. Dan selalu ngambil uang gitu. Jadi uang dan kekuasaan itu membuat lumpuh penegakan hukum karena tadi penegakan hukum kita diwarnai oleh korupsi gitu. Kita tanya apakah bahkan KPK yang dulu dianggap sebagai harapan terakhir pun dilumpuhkan kan dengan sengaja gitu. Melalui revisi undang-undang, melalui memasukkan manusia bermasalah. Sekarang ngomong Pak Firly Bahuri kemana tuh? Lagi ketemu Harun Masiku. Jadi sistemnya memang memberi ruang bagi berperannya para koruptor dalam lingkaran itu. Kita tanya apakah betul kejaksaan berfungsi baik-baik saja. Kita tanya apakah polisi berfungsi baik-baik saja. Ketika sampai pada orang-orang level itu. Apakah pengadilan kita berpihak? Apakah sistem penghukuman kita berpihak pada penanggulangan korupsi? Saya nggak mau jawab, tapi biarkan itu jadi pertanyaan. Nah, Pak, ini Jil, kita ada video. Dari mantan wakil ketua KPK, Saud Situmorang. Dia menyebut nama Pak Sudirman Said juga dalam satu podcast di Bikin Terang. Kita dengerin ya Pak, biar Pak SS bisa... Mudah-mudahan disebutnya baik-baik. Sudirman Said, Tolmas Lembong, masa siapa itu? Direktur Pertamina itu. Masa Damanik. Ya kan? Yang umurnya hanya setahun di Pertamina. Ya. Ini adalah orang-orang yang datang ke KPK yang meyakinkan, Pak Saud, saya orang baik, jagain kita dong supaya gue tetap baik. Kata Thomas Lembong keluar dari mulutnya ketika ke KPK itu, dia bilang, saya nggak usah nyebut siapa orang itu. Orang itu jahat, Pak Saud. Sama dengan kalimat Sudirman Said. Orang itu jahat, Pak Saud. Tujuan kita menjaga orang baik, tetap baik itu, kan kita masuk kalau ada peristiwa pidananya, Mbak. Nggak mungkin juga dia tinggal di rumah Masa Manik 24 jam. Nggak mungkin juga gue di kantor Thomas Lembong 24 jam. Nggak mungkin juga di kantornya Sudirman Said 24 jam. Gue harus pulang. Dia day by day-nya dia harus berhadapan dengan perilaku jahat ular-ular yang ada di situ. Orang jahat. Siapa itu ya? Siapa itu, Pak? Siapa Pak orang jahat yang dia maksud itu, Pak? Pak Saud itu ngomongnya dengan hati banget loh, Pak. Iya, kita tahu beliau ya. Saya tentu saja nggak perlu menyebutkan, tapi suatu hari satu persatu kenyataan akan, kalau istilah Iwan Fals, kenyataan akan dibukakan gitu. Jadi sekarang makin hari kita makin tahu siapa yang dulu sebetulnya berinisiatif untuk melumpuhkan KPK. Itu hari-hari pertama pemerintahan baru Pak Jokowi loh. Ada orang-orang tertentu yang gerilya dengan sangat kencang. Tapi juga saya pernah cerita di berbagai forum bahwa dalam upaya proses penanggulangan mafia itu memang selalu ketemu orang-orang bermasalah yang ingin menghalangi, ingin membatalkan proses itu. Nah, kembali saya katakan tadi bahwa sistem pemerintahan kita atau praktek pemerintahan kita itu memberi tempat bagi berkeliarannya orang-orang yang tadi punya itikat buruk ya, menghancurkan hukum, memberikan satu efek negatif pada semua hal. Saya ingin meneruskan tadi dari mulai hukum, kepolisian, kejaksaan dan sebagainya. Bahkan lembaga-lembaga yang harusnya menjaga kita, misalnya BPK. Kita ingin bertanya kan, orang tuh selalu mengatakan untuk jadi anggota BPK itu nggak cukup hanya visi misi gitu. Harus ada gizinya juga.
Dan itu diakui oleh teman-teman yang sudah masuk menjadi anggota BPK. Sampai orang kemudian berspekulasi. Jangan-jangan untuk menjadi komisioner OJK, untuk jadi jabatan publik gitu ya? Jabatan publik itu semuanya yang harus lewat proses di DPR. Itu semuanya berkaitan sama. Nah, kalau mulainya saya sudah begitu, terus bagaimana ke depannya gitu? Itu yang saya maksud sebagai, kalau Anda tanya, kok korupsi nggak beres-beres? Bahkan lembaga pemberantas korupsi pun dihancurkan. Ya karena tadi praktek-praktek itu terus berjalan. Dan siapa yang mesti menyelesaikan ini? Ya tidak ada lain kecuali kultur, sistem, dan struktur yang mesti dibangun oleh pimpinan tertinggi negara. Nah, karena itu kan presiden punya, memang dia adalah pemimpin rumpun eksekutif, tapi sebagai kepala negara dia juga punya tanggung jawab membereskan legislatif, membereskan juga yudikatif kan. Jadi harusnya sih memang setiap kali ada perubahan kepemimpinan, kita punya harapan baru sebagaimana dulu dari katakanlah dari reformasi lah. Dari zaman Pak Harto ke Habibie, Habibie ke Gus Dur ke Ibu Mega, Mega ke Pak SBY, SBY ke Pak Jokowi. Terus itu kan ada kenaikan, ada perbaikan-perbaikan. Nah ini yang mungkin saya belum melihat sampai pada bulan ke-10 atau bulan ke-11 ya, mungkin sebentar lagi setahun. Dari sisi statementnya cukup memberi harapan, tapi kalau statement terus tapi kemudian tidak diikuti dengan tindakan-tindakan, lama-lama kan statementnya jadi kurang dapat dipercaya kan. Itu yang mungkin kita perlu ingatkan lah gitu. Oh jadi maksud dari zaman Pak Soekarno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Mega, Pak SBY agak meningkat, terus begitu Pak Jokowi turun lagi gitu Pak. Saya nggak nyebut Jokowi tadi. Enggak, tadi Pak SS tadi bilang Pak Jokowi berhenti soalnya. Karena memang saya lihat kiri kanan, menganalisis, diskusi sama teman-teman, memang di masa Pak Jokowi lah kehancuran institusi itu betul-betul terasa gitu. KPK dihancurkan pada masa Jokowi, partai-partai diperkosa pada zaman Jokowi, MK diperkosa pada zaman Jokowi, polisi dijadikan parcok pada zaman Jokowi, bansos gila-gilaan pada zaman Jokowi. Jadi memang ini yang saya sebut sebagai lubang hitam ditinggalkan oleh Pak Jokowi, yang memang kalau Pak Prabowo ini akan memperbaiki, lumayan kerja keras loh. Tapi harusnya dia bisa. Ya mungkin karena itu Pak Jokowi menitipkan anaknya supaya bisa menutup lubang hitam itu. Lubang hitam itu. Akhirnya kan begitu. Akhirnya kan begitu. Bahkan secara guyon saya bilang begini. Dulu kan undang-undangnya dirubah tuh. Syarat wakil presiden atau presiden minimal 40 tahun, wakil presiden atau pernah menjadi kepala daerah. Ya. Kalau saja Gibran pada waktu itu adalah kepala sekolah, mungkin pasalnya berubah 40 tahun atau pernah jadi kepala sekolah. Karena jelas sekali pasal itu memang diabdikan bagi supaya anaknya bisa masuk. Atau jadi kalau Gibran itu seorang merbot, maka dirubah jadi kepala merbot. Jadi 40 tahun atau Soekarno pernah memimpin pengurus masjid misalnya. Gitu. Jadi ini yang disebut sebagai personifikasi kekuasaan. Jadi kekuasaan dipersonalkan. Dijadikan aset pribadi yang kemudian digunakan untuk memperoleh kepentingan. Dan menurut saya sekarang itu suasana-suasana yang muncul di lapangan, misalnya ini ngomong Pati ya. Pati itu bukan semata-mata Wati menurut saya. Itu adalah suasana batin yang terus menumpuk gitu ya. Kemarahan, kekesalan, ngelihat perilaku elit segala macam. Ketika ada jalan ditumpahkan gitu. Jadi tumbalnya Pak Sudewo itu ya. Iya. Tapi kita nggak bisa juga dan nanti dikait-kaitkan semua ya kan seperti itu. Gitu. Jadi itu yang menurut saya memang ya kita harus, kan tadi temanya masih 17-an ya. Saya pengen ngomong gini sebetulnya. Apa nggak bisa ya keserakan dikurangi sedikit ya. Jangan terus-menerus mengumbar nafsu gitu untuk megang semuanya gitu. Kenapa begitu? Karena sebetulnya perilaku korup, perilaku suap menyuap, perilaku baku atur antar elit itu yang dirugikan adalah masyarakat. Banyak gitu. Dengan itu muncul hukum-hukum yang aneh-aneh. Dengan itu muncul undang-undang yang aneh-aneh. Dengan itu muncul praktek yang aneh-aneh. Jadi yang namanya, kan sederhananya begini nih. Orang itu bisa hidup
berharga diri kalau punya pekerjaan kan. Pekerjaan itu muncul kalau investasinya baik, kalau ada industri, kalau ada orang membangun real sektor lah gitu. Real sektor investasi baik kalau hukum polisinya itu bisa diandalkan gitu. Nah, hukum dan polisi bisa diandalkan kalau praktek korupsi ditiadakan atau diminimalkan. Jadi ada hubungan yang jelas antara praktek korupsi itu dengan nasib dari sebagian besar rakyat. Nah, itu yang harus diingatkan terus. Tapi menariknya ketika kita ngomongin tadi, oke lah mungkin kita kecewa karena bebasnya Setnov dengan segala macam dosa-dosanya dia gitu ya. Tapi lagi nanti di 2031, Mas Gep dia udah bisa hak politiknya udah dibalikin lagi nih gitu kan. Nah itu gimana tuh Pak? Paling enak emang jadi koruptor di Indonesia Pak. Jadi begitu keluar duit masih banyak, masyarakat nerima, bisa maju parpol, bisa maju DPR, bahkan bisa jadi menteri. Dan jangan tanggung kalau mau nyolong. Karena kalau tanggung nggak cukup buat bayar kiri kanan tuh. Jadi akhirnya kan kita belajar begitu kan. Sekalian jadi ya. Banyak aja sekalian. Banyak sekalian. Padahal coba ya lihat ya. Hari ini kan hujan nih kebetulan. Dari pagi saya lihat sepanjang jalan. Macet ya, tapi betapa banyaknya orang-orang yang saya sebutnya setengah survive, setengah tidak. Apakah itu para pengemudi Gojek, apakah itu tukang ojek, apakah pedagang-pedagang pinggir jalan. Jumlahnya luar biasa puluhan juta gitu. Itu hanya butuh keadilan saja, butuh aturan yang benar supaya mereka terserap ke lapangan kerja formal gitu. Biar merata gitu Pak, kekayaan itu biar merata ke Kalau semua. begini terus tadi, yang nyolongnya banyak bisa bayar kiri kanan, kemudian dia tetap mendapatkan benefit-benefit. Yang sana nggak ada yang ngurus gitu. Kan katanya jumlah yang miskin kalau menurut BPS kan nggak sampai 10%. Tapi kalau ukuran World Bank maka 60%-an gitu ya. Kalau kita mau hati-hati lebih baik pegangnya 60%. Supaya kita punya dorongan untuk kerja keras gitu. Jumlah yang memperoleh upah di bawah UMK itu di atas 100 juta orang gitu. Itu hanya mungkin kalau ada pekerjaan-pekerjaan formal tersedia. Bisa ngangkat gitu. Kemudian jumlah pengangguran yang disebut sebagai setengah nganggur atau 3/4 nganggur atau semi menganggur itu jumlahnya juga puluhan juta, ratusan juta barangkali. Ini juga memerlukan lapangan kerja yang tadi saya sebut hanya mungkin tersedia kalau polisinya, kebijakannya bisa diprediksi. Kebijakan yang bisa diprediksi hanya mungkin muncul kalau hukumnya tegak. Gitu. Jadi semua berkaitan sama hajat hidup orang banyak. Sementara nih, bagi elit yang tadi masuk penjara ya kita urus remisi lah, paling separuh jalan. Yang paling nakutin sebetulnya adalah dulu itu orang-orang yang korupsi itu dihukum, apalagi politisi ya, dicabut hak politiknya selama-lamanya tuh. Dia hanya 5 tahun dan dikurangi. Dipotong. Jadi 2,5 tahun. Jadi setelah bebas nanti 29, dalam waktu 2,5 tahun dari itu dia bisa apakah mimpin partai, apakah mungkin calon presiden tahun berikutnya. Yang itu sebetulnya kan sudah jelas kerusakan yang ditimbulkan itu luar biasa dahsyat. Tapi kok masih diberi hak-hak seperti itu. Nah, itu yang menurut saya disebut sebagai melukai rasa keadilan itu. Kalau